Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Aqimus sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah tetap memberikan kekuatan, semangat sampai akhir Ramadan kelak, dan kita pantas untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, dua ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi itu semuanya berkenaan dengan perintah sholat. Suka tidak suka, seorang muslim jika ingin diketahui bahwasanya kita Islam, ketika kita berada di suatu tempat, maka identitasnya adalah sholat. Tidak mungkin kita menunjukkan KTP kesuwen. Tetapi ketika kita berada di tempat tersebut, apalagi dalam waktu yang lama, tentu keberangkatan kita ke masjid menunjukkan indikator kita seorang Islam. Itulah pentingnya sholat. Sedangkan amal ibadah lainnya agak sulit untuk menunjukkan dia orang Islam. Contoh puasa, tidak bisa kita mengetahui dia itu puasa atau tidak, kita nggak tahu, dan tidak tahu bentuknya orang berpuasa. Oh Pak, orang berpuasa tuh rambutnya uyek-uyekan, kuwi wong tangi turu. Pak, biasanya itu jalannya agak lemes Pak, itu wong kaliren, nggak nampak. Nah, sedangkan sholat ini adalah identitas yang nyata tanpa kita mengungkapkan saya muslim. Nah, agar memberikan penguatan kita semuanya, maka materi di sore hari ini, mari bersama-sama saya ajak untuk bersenandung sholawat Nabi, iramanya sholawat Badar. Nanti per bait akan saya beri penjelasan. Sholatullah, ya itu iramanya ya, kita mulai, monggo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah
salamullah ala yasin habibillah. Bait pertama mulai. Rukun Islam kedua sholat, Isra Mi'raj perintah sholat, amal utama kerjakan sholat, muslim kafir tinggalkan sholat. Penjelasan. Bapak Ibu, ini kalimat ini atau kata ini saya cuplik beberapa dari. Pertama itu tentang rukun Islam, yang kedua peristiwa Isra Mi'raj, yang ketiga tentang hadis Nabi, termasuk yang keempat perbedaan antara orang kafir dan orang Islam adalah meninggalkan sholat. Tapi jangan serta-merta kita mengatakan orang Islam sing ora sholat kafir, salah. Karena ada walaupun dia pakai busana muslimah, tapi dia nggak sholat. Siapa itu? Ada wanita yang berbusana muslimah, tapi dia tidak sholat. Siapa itu? Wanita yang haid, wanita yang nifas, itu nggak sholat. Maka jangan serta-merta kita katakan kafir kue. Malah dosanya kembali kepada yang menuduh. Cuma kita perlu tahu, oh iya, kalau aku orang Islam, kalau sampai tidak sholat, maka sama seperti orang kafir. Nah, itu perlu kita tanamkan agar kita tidak meninggalkan sholat apapun kondisi kita. Selama masih sadar, wajib menegakkan sholat. Bahkan di perintah Isra Mi'raj itu urusan sholat tidak disampaikan lewat malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah agama lainnya, tetapi langsung Allah memanggilnya. Itu menunjukkan begitu istimewanya urusan sholat. Baik, demikian keterangannya. Kita menuju bait kedua, kita senandungkan dulu baitnya. 1, 2, 3. Bekal mati amalan sholat, yang dihisab amalan sholat, penyempurna amalan sholat, yang celaka tak pernah sholat. Ini ilustrasinya Pak sekali gini. Kita beramal ibadah, ya. Puasa dapat pahala, iya. Tapi di sisi Allah masih dinilai 0 karena belum sholat. Haji dapat ibadah, nilainya masih 0. Sedekah memberikan takjil dapat pahala, ya, nilainya masih 0 karena belum sholat. Apapun amal ibadah kita di hadapan Allah masih nilainya 0 karena belum sholat. Nah, kenapa? Silakan nih. Sholat itu adalah amal yang paling utama. Semua amal ibadah kita apapun juga tetap ada nilainya, tapi masih 0. Banyak 0. Nah, pertanyaan saya, kalau 0 yang banyak itu sudah bisa dihitung apa belum? Sudah belum? Belum bisa dihitung. Iman, ya. Nah, ketika amalnya kita nilainya 0, lalu kita sempurnakan dengan sholat, maka baru bisa dihitung. Nah, sekarang gambaran
sholat nilainya 1 misalnya. Tadi 0 banyak ya. Nah, 1 ini diletakkan paling depan. Ingat tadi 1, angka 1 paling depan. Di angka 1 ditambah 01 menjadi berapa? 10. Ditambah 02 100. 03 06 1 juta. Betul toh? Hanya angka 1 loh. Itulah sholat. Tapi kalau angka 1-nya tidak ada, yaitu sholat tidak bisa dihitung berapapun jumlahnya. Nah, itulah Bapak sekalian, Bapak Ibu, ilustrasi terhadap sebuah amalan sholat. Maka janganlah kita tinggalkan. Saya sedih kadang ngeritisi itu loh. Banyak saudara-saudara kita ketika acara buka puasa dia hadir, waya sholat dia pergi. Loh mas, kok nggak sholat? Loh saya guru buka kok. Itu alasannya. Nah ini ironinya tuh, nggak sholat. Hadirin berbahagia, ini penting bagi kita, penyadaran kita sebagai umat Islam terhadap sholat itu sebagai penyempurna dari amal ibadah apapun yang kita lakukan. Nah, ketika kita sudah melaksanakan sholat, tapi bukan hanya sekedar sholat, bukan. Maka hadis Nabi katakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ketika beliau mengatakan demikian, lalu kan dipraktekkan Nabi di hadapan para sahabat. Lalu setelah sahabat, disampaikan sahabat kepada berikutnya, di bawahnya, sampailah kepada kita. Namun seandainya akan terjadi perbedaan, ya lumrah, karena guru kita juga berbeda. Apalagi guru kita berlatar belakang yang pendidikannya yang berbeda. Contoh, saya mengajarkan sholat, tapi saya tidak berlatar belakang pesantren. Ada juga orang mengajarkan sholat berlatar belakang dari ajaran Nahdliyin, ajaran Muhammadiyah, ajaran Persatuan Islam, ajaran Majelis Tafsir Al-Quran, bermacam-macam. Selama meyakini itu benar, maka bagi kita mesti harus saling menghargai. Yang penting mau sholat, kuncinya itu. Demikian penjelasan. Baik, kita menuju ke bait ketiga. 1, 2, 3. Mudah diucap perkara sholat, tapi berat jalankan sholat. Dari kecil tak pernah sholat, sampai tua tak mau sholat. Ini saya nulis lirik ini ukuran kenyataan di lapangan. Kalau ngomong sholat tuh semua orang bisa, tapi berat. Iya, saya katakan berat, iya. Pengalaman Bapak Ibu, Ramadan beberapa tahun yang lalu, saya ngisi pengajian anak-anak. Semangat, ya sesuai dengan dunianya, ya saya ajak guyon. Lalu dikode panitia, Pak nanti 10 menit menjelang buka dihentikan Pak. Oke, selesai. Lalu panitianya menyiapkanlah kelengkapan anak santri untuk berbuka puasa. Lalu tiba waktu buka puasa, diberi instruksi semua makan. Selesai makan semuanya, selesai makan, maka mereka tenang. Saya makan mereka keluar, santri keluar. Saya perkirakan mereka wudhu, karena materi saya tentang sholat, wudhu mereka. Tapi saya tunggu-tunggu menjelang iqomah, kok nggak jedul. Loh, kok malah sepi masjidnya? Saya tanya dengan mas-mas atau mbaknya, Mas, Mbak, lo tadi santri ya 150 tapi nang diwangi.
Pulang Pak. Loh kok pulang? Lalu sholatnya kapan? Nah, lalu dia mengatakan, anu Pak, insya Allah tak langsung tak sahur, ora kelakon. Mas, mestinya suruh sholat dulu dong Mas. Kok malah nggak sholat? Lalu dia panitia ngomong, gimana mau sholat Pak? Tuh dari kejauhan orang tuanya wis awe kon mulih. Itu Pak, itu kenyataan. Lalu saya katakan, apakah kejadian ini akan terus? Ya tidak sih Pak. Mau ikut cara saya? Mau Pak. Baik. Pertemuan kedua saya mengatur. Oke, siap Pak. Saya atur Pak. Ceramah saya yang kedua kalinya, ya dan dagelnya. Sekarang bukan 10 menit, 15 menit. Santri silakan wudu. Mas kancani. Dikancani wudu. Baru wudu kembali notosof. Saya di dalam menenangkan. Tertib. Kemudian 10 menit berikutnya, ketika santri wudu, para panitianya sudah meletakkan buka puasa di depan sof masing-masing, tertata rapi. Masuk semuanya tertib, saya pimpin doa berbuka puasa. Selesai itu gelasnya dipinggirkan, saya mimpin untuk mulai sholat. Bahkan sampai imamnya tak atur, Pak Imam, ojo mulai takbir, entah ini sih. Nah, aku sing ngatur imam ya man. Udah selesai sholat, anak tak tenangkan, lalu saya mimpin doa bersama. Udah selesai doa bersama, kemudian saya katakan, tunggu instruksi Bapak untuk berdiri, oke? Siap, berdiri, gerak, persop. Kemudian misalnya di pintunya hadap kanan, gerak, hadap kanan, keluar satu persatu dengan tertib. Ambil dos, makan di rumah masing-masing. Masjid harus bersih. Kelakon. Berikutnya yang tenang satu baris baru boleh keluar. Wah, anteng-antengan, kelakon. Jadi itu semuanya tergantung yang mimpin. Dan hari-hari berikutnya di masjid tersebut anak bisa diatur dengan baik. Nah itu penting peduli. Kalau enggak selamanya enggak boleh. Jadi saya katakan sholat ini perkara yang gampang diucapkan tapi berat dilaksanakan. Iya. Kalau dia tidak mau peduli memang begitu. Hadirin yang berbahagia. Tapi ingatlah, kalau dari kecil ini ironinya kebanyakan di beberapa TPA, mudah-mudahan di Nur Iman tidak. Anak-anak itu sekarang rajin baca Quran tapi malas sholat. Kalau tepuk anak soleh, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Ngapusi. Kenapa? Anak pinter ngaji, nanging ratau sholat. Saya katakan mudah-mudahan TPA Nur Islam, Nur Iman tidak. Kalau iya ya bangetan. Ini peduli kan. Mengapa terjadi masalah begini? TPA-nya masuk jam 4, ustadznya setengah 5. Sholat asar sudah lewat. Sebelum maghrib sudah pulang. Nah udah gitu. Itu akibatnya. Anak ya kataman oke. Bah kami sudah siap konsolat wegah. Nah kalau dari kecil tidak terlatih sholat, sampai tua pun gak mau sholat. Itu mas kan. Sampai tua. Jadi ukurannya dari lahir sampai umur 40 tahun. Kalau dia sudah rajin sholat, nanti sampai mati pun tetap sholat. Tapi kalau dari kecil sampai 40 tahun nggak pernah sholat dan tidak kesadaran sholat, sampai mati pun nggak pernah mau sholat, yakin. Nah saya tuh ya karena saya tinggal di Jogja ini sudah lebih 40 tahun, jadi bisa katakan niteni kahanan orang-orang. Baik, bait kelima.
1, 2, 3. Sejak kecil dilatih sholat, sampai tua tekuni sholat. Walau sakit tetaplah sholat, jika mati pantas disolat. Ini harapan kita semua. Maka perintah Allah di surat Toha tadi yang saya bacakan ayat 132, wa'mur ahlaka bisolah, itu perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Itu bukan isapan jempol, tapi harus dibuktikan. Kalau sudah terbiasa sholat, sekalipun nanti sakit, anak tetap sholat, sampai tua pun sholat, maka ketika mati layak disolati, karena dia selama hidupnya butuh sholat. Nah, kalau hidupnya nggak pernah butuh sholat, ngapain disolati? Boleh nggak? Ya boleh. Namun apa? Ya ketika orang banyak mensolati, dia tidak akan mendapat imbasnya, karena dia selama hidupnya nggak butuh sholat. Tetapi ketika dia selama hidupnya rajin sholat dan banyak orang mensolati, imbasnya dia akan dapat. Oleh karena itu, ya semangatlah kita melaksanakan sholat dan mengajak keluarga kita untuk sholat. Bait terakhir, 1, 2, 3. Perintah Nabi ajarkan sholat, orang tua mengajar sholat, ustadz kiai membimbing sholat, para ulama teguhkan sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya penting bagi kita, kerjasama semua pihak untuk menyelesaikan, melaksanakan, dan peduli terhadap urusan sholat. Jangan dianggap sebelah mata, harus peduli. Oleh karena itu, maka saya gak pernah ragu-ragu kalau sholat, selalu posisi saya di belakang imam, kecuali diusir baru tak pindah. Nah, selama ini saya sholat di mana saja, ketika qomat langsung berdiri. Di mana masjid yang saya hadiri selama ini alhamdulillah nggak pernah diusir, ya saya tetap di sana. Karena ada perintah Nabi, seandainya kamu mengetahui keutamaan sholat pertama, tentu kamu akan memperolehnya sekalipun diundi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan sebagai penguatannya ini. Yuk kembali, mari kita bersenandung dari awal sampai akhir. Tapi ini iramanya irama indung-indung. Nanti baris ketiga dan keempat diulangi 2 kali. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rukun Islam kedua sholat, Isra Mi'raj perintah sholat, amal utama kerjakan sholat, muslim kafir tinggalkan sholat, amal utama kerjakan sholat, muslim kafir tinggalkan sholat. Bekal mati amalan sholat, yang dihisab amalan sholat, penyempurna amalan sholat, yang celaka tak pernah sholat, penyempurna amalan sholat, yang celaka tak pernah sholat. Mudah diucap perkara sholat, berat jalankan
sholat, dari kecil tak pernah sholat, sampai tua tak mau sholat, dari kecil tak pernah sholat, sampai tua tak mau sholat. Sejak kecil dilatih sholat, sampai tua tekuni sholat, walau sakit tetaplah sholat, jika mati pantas di sholat, walau sakit tetaplah sholat, jika mati pantas di sholat. Perintah Nabi ajarkan sholat, orang tua mengajar sholat, ustadz kiai membimbing sholat, para ulama teguhkan sholat, kiai membimbing sholat, para ulama teguhkan sholat. Ke atas. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kaum muslimin dan kaum muslimat berbahagia, demikian kajian kita tentang urusan perintah sholat ini. Semoga bermanfaat dan menjadi komitmen bagi kita semuanya untuk mengamalkannya, mengajak diri pribadi kita, mengajak anggota keluarga kita untuk sama-sama mendirikan sholat. Dan kita amalkan perintah Allah SWT di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriati rabbana wa taqabbal doa. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah diriku, anak cucu keturunanku, orang-orang yang tetap menegakkan sholat. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Nah, itu doa yang harus selalu kita baca setiap saat, supaya ini gambaran yang saya tulis dalam lirik sholawatan perintah sholat ini dapat terwujudkan. Maka ketika kelak kita mati, insya Allah kita akan terutama akan disolatkan oleh anggota keluarga kita, insya Allah. Masih ada beberapa saat, mau ditanyakan silahkan, atau protes juga boleh. Berkaitan dengan sholat, ya masih ada waktu menjelang ini beberapa saat. Saya teringat sebuah pesan dari Profesor Hamka. Kalau ingin melihat banyaknya umat Islam, saksikanlah ketika sholat id di lapangan, dijamin banyak dan bludak. Tapi kalau ingin melihat orang-orang beriman, saksikanlah ketika sholat subuh berjamaah di masjid, dijamin sedikit. Mari kita tutup dengan berdoa berbuka puasa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.